Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga sobat GW semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi SKD, Sekolah Kedinasan maupun CPNS di tahun 2024 ini. Dalam video kali ini saya akan membahas penalaran logis atau silogisme dan juga penarikan kesimpulan ya. Oke, saya akan mulai video ini dengan pretest. Ada 3 soal di awal video ini nanti ya. Oke, kalau Anda sudah mampu menjawab 3 soal tersebut dengan benar, Anda tidak perlu lagi menonton video ini. Tapi kalau jawaban Anda salah, maka Anda perlu menonton lagi supaya Anda lebih paham tentang penalaran logis atau silogisme. Oke, buat rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik likes dan juga subscribe, jangan lupa komennya, dan jangan lupa pula untuk memberikan komentarnya and share with your friends sehingga lebih banyak lagi teman-teman yang mendapatkan kemanfaatan dari video ini. Oke, mari kita langsung masuk ke pretest yang sudah saya. Iya, di dalam pretest ini ada 3 soal. Kalau Anda sudah mampu menjawab dengan benar ketiga-tiganya, sepertinya Anda tidak perlu menonton video ini. Tapi kalau Anda masih ada yang salah, sebaiknya Anda menonton sampai habis video ini. Oke, soal yang pertama. Semua siswa yang mampu berbahasa Inggris suka berdiskusi. Anggi adalah siswa yang suka berdiskusi. Menurut Anda, jawaban yang tepat apa? Apakah A. Anggi adalah siswa yang mampu berbahasa Inggris, atau B. Anggi bukan siswa yang suka bahasa Inggris, atau C. Anggi adalah siswa yang mampu berdiskusi dalam bahasa asing, atau D. Anggi suka berdiskusi tentang bahasa Inggris, atau E. Semua jawaban salah. Oke, silahkan pilih jawabannya. Kemudian soal yang kedua, jika Anissa lolos seleksi CPNS, ia akan pergi umroh. Anissa pergi umroh. Menurut Anda, kesimpulan yang tepat, apakah A. Anissa lolos seleksi CPNS, atau B. Anissa mau pergi umroh jika ia lolos seleksi CPNS, atau C. Anissa ingin sekali lulus seleksi CPNS, atau D. Anissa tidak pergi umroh karena ia tidak lolos seleksi CPNS, atau yang E. Tidak terdapat kesimpulan yang valid. Oke, silahkan dijawab. 5 detik saya beri waktu untuk menjawab kedua soal ini. Oke, setelah itu kita buka ya jawabnya. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita buka. Soal nomor 1 jawabnya adalah Eko. Soal nomor 2 jawabnya juga Eko. Kalau Anda sudah benar, Anda tidak perlu lagi melanjutkan nonton video ini. Tapi kalau masih salah, silahkan ya ditonton sampai habis karena di situ ada penjelasannya. Oke, sekarang soal nomor 3. Ya, setiap orang yang melakukan korupsi akan dihukum. Joko tidak korupsi. Kesimpulan yang tepat, apakah A. Joko tidak dihukum, atau B. Joko tidak dihukum karena tidak ketahuan korupsi, atau C. Joko tidak korupsi tapi dihukum, atau D. B dan C benar, atau E. Semua jawaban salah. 3, 2, 1. Jawaban Anda? Oke, jawabannya adalah semua jawaban salah. Saya sengaja memunculkan soal-soal ini karena demi kalian semuanya ya, sobat GW semuanya. Siapa tahu Anda kebagian soal seperti ini kemudian Anda salah menjawab, sayang kan. Nah, mari kita lihat penjelasannya di bagian berikutnya ya. Oke. Jadi itu tadi semuanya adalah tentang penalaran logis ya, atau silogisme. Apa sih yang dimaksud dengan penalaran logis atau silogisme itu? Silogisme atau penalaran logis adalah suatu proses penarikan kesimpulan yang didasarkan atas pernyataan-pernyataan pada premis ya. Oke. Atau premis yang disebut sebelumnya. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan pada premis atau pernyataan sebelumnya. Misalnya begini, semua yang memiliki sawah ladang adalah petani. Budi teman saya memiliki sawah ladang. Jadi kita hanya diminta untuk membuat kesimpulan dari ini. Nah, kesimpulannya adalah Budi, teman saya ya, Budi teman saya adalah petani. Begitu ya. Oke. Coba kita lihat
Kalau ini gampang ya, satu ya, contoh satu. Sekarang kita lihat contoh dua ya. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini ya, semua yang hidup di air bisa terbang. Kodok hidup di air, misalnya ya, oke. Ini kan kodok bisa terbang. Ini kesimpulannya yang benar ya. Ini jujur, saya dulu pernah ketika pertama kali belajar ini, itu milih jawabannya sesuai dengan fakta. Nah, itu tidak benar, tidak boleh ya. Karena apa? Karena Anda hanya diminta untuk menarik kesimpulan dari premis 1 dan premis 2. Jadi kalau ada soal seperti ini, semua yang hidup di air bisa terbang. Kodok hidup di air. Kesimpulan yang tepat adalah, apakah mustahil kodok bisa terbang? Kodok tidak bisa terbang, kodok bisa terbang, atau tidak ada kodok yang bisa terbang? Dulu saya menjawabnya tidak ada kodok yang bisa terbang. Ternyata jawabannya salah saya. Nah, sekarang saya bisa mengajarkan kepada Anda setelah saya belajar ya. Jadi jawabannya adalah apa? Charlie. Iya, kita diminta untuk mengambil kesimpulan dari premis yang ada. Premis satunya, semua yang hidup di air bisa terbang. Kemudian kodok hidup di air. Ini namanya silogisme kategorial. Nanti juga kita bahas ya. Oke. Jadi ini semuanya ya, ini namanya penarikan kesimpulan atau silogisme ya, berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan sebelumnya. Nah, penalaran logis atau silogisme sendiri itu ada banyak macamnya. Kita lihat ya. Ya, ada penalaran langsung, ada penalaran tidak langsung, ada penalaran transisi, modus ponen, modus polan, kategorial, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, sampai ke kontraposisi. Tapi dalam video kali ini saya hanya akan membahas 1 sampai nomor 5. Nah, video berikutnya kita akan bahas 6 sampai 11 dengan berbagai tingkat kesulitan soalnya ya. Soal itu ada 3 kategori ya, ada kategori gampang, ada kategori sedang, dan ada kategori susah. Oke. Mari kita langsung masuk ke penalaran langsung ya, kita lihat. Oke, misalnya seperti ini. Penalaran langsung itu adalah jika A adalah subhimpunan dari B, kita lihat ini ya. Jika A adalah subhimpunan dari B, oke, dan Joko adalah anggota A dan Joko itu adalah anggota A, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Joko juga anggota B gitu ya. Oke. Nah, bisa juga kita notasikan seperti ini. Kalau di dalam kalimat misalnya semua anggota A adalah anggota B. Nah, semua anggota A itu adalah anggota B. Oke. Premis 2-nya Joko adalah anggota A. Berarti kesimpulannya adalah Joko adalah anggota B gitu ya. Atau bisa dinotasikan seperti ini juga ya. Premis 1-nya jika A terjadi maka B terjadi. Jika A terjadi maka B terjadi. Nah, premis 2-nya apa? Joko adalah anggota A. Ini terjadi ya. Joko adalah anggota A. Terjadi kan? Berarti kesimpulannya terjadi. Joko adalah anggota B. Begitu ya. Oke. Kita lihat berikutnya. Ya. Perhatikan pernyataan berikut. Setiap orang yang menerobos lampu merah, ini kalau di dalam kalimat ya, setiap orang yang menerobos lampu merah akan ditilang. Oke, jadi Joko menerobos lampu merah. Nah, Joko menerobos lampu merah. Menerobos lampu merahnya itu A, ya. Semua yang menerobos lampu merah akan ditilang. Ditilangnya itu B. Nah, Joko menerobos lampu merah berarti Joko A, berarti kesimpulannya adalah Joko B. Joko akan ditilang. Begitu ya. Tapi kita lihat berikutnya. Nah, ini tapi tidak berlaku sebaliknya ya sobat GP semuanya. Misalnya jika A adalah subhimpunan B ya, dan Joko adalah anggota B dan Jokonya itu anggota B ya, oke. Jokonya itu anggota B, oke. Maka tidak dapat diambil kesimpulan bahwasanya Joko itu anggota A. Anda perhatikan Joko tidak ada di dalam A ya di sini ya. Oke. Oke, paham ya? Ya. Jadi kalau di dalam kalimat seperti ini, pernyataan berikutnya, setiap orang yang menerobos lampu merah akan ditilang. Nah, kemudian premis 2-nya, Joko ditilang. Oke. Joko ditilang, Jokonya ditilang sini. Itu tidak dapat diambil kesimpulan bahwasanya Joko menerobos lampu merah. Nggak bisa. Karena apa? Karena Joko tidak termasuk di menerobos lampu merah ini. Dia ditilang mungkin karena hal lain ya. Jadi seperti ini itu tidak bisa diambil kesimpulan. Ini kesimpulan yang salah.
Ingat ya Sobat GP semuanya? Ya, ini baca lagi nanti ya. Oke, berikutnya. Ya, ini latihan soal penalaran langsung tadi yang sudah kita bahas, kita berikan di depan ya. Misalnya, semua siswa yang mampu berbahasa Inggris suka berdiskusi. Anggi adalah siswa yang pandai berbicara dalam bahasa Inggris. Menurut Anda, kesimpulan yang tepat adalah apa tadi? Iya, kalau kita lihat semua siswa, kita gambarkan dulu ya. Ini semua siswa semua siswa mampu berbahasa Inggris ini. Semua siswa mampu berbahasa Inggris. Nah, suka berdiskusi, oke. Kemudian Anggi adalah siswa yang pandai berbicara bahasa Inggris. Di sini berarti kesimpulannya Anggi suka berdiskusi. Jawabnya adalah delta. Oke, benar ya. Masih dengan ilustrasi ini, cuman berubah pernyataannya. Semua siswa yang mampu berbahasa Inggris suka berdiskusi. Masih ya. Tapi premis keduanya yang berbeda. Anggi adalah siswa yang suka berdiskusi. Nah, itu artinya apa? Tidak dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Anggi itu pandai berbahasa Inggris. Jadi semua jawaban salah. Gitu, Sobat GP semuanya. Jelas ya? Itu tadi penalaran langsung. Oke. Mari kita langsung masuk ke berikutnya, penalaran tidak langsung. Iya, penalaran tidak langsung itu seperti ini. Jika A adalah subhimpunan B, oke, dan X bukan anggota B, dan X itu di luar B, nah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya X itu bukan A, itu ya. Oke, notasinya premis 1, semua anggota A adalah anggota B, semua A adalah anggota B. Oke. X bukan B, berarti X bukan anggota A. Atau bisa juga kita bilang jika A terjadi maka B terjadi. B-nya tidak terjadi, artinya apa? X ini bukan anggota B, maka kesimpulannya A-nya juga tidak terjadi atau X bukan anggota A. Begitu Sobat GP semuanya. Ini penalaran tidak langsung. Hati-hati kalau yang begini. Ya. Kalau yang begini Anda harus hati-hati. Karena apa? Tidak berlaku sebaliknya. Jika A adalah subhimpunan dari B dan X bukan anggota A. Nah, kalau ini tadi kan X bukan anggota B. Nah, kalau ini X bukan anggota A. Nah, atau Joko bukan anggota A. Bisa jadi Joko anggota B. Makanya tidak dapat diambil kesimpulan bahwasanya X itu bukan anggota B. X atau Joko bukan anggota A. Tidak bisa diambil kesimpulan bahwasanya Joko itu bukan B. Contoh misalnya seperti ini ya. Ya, setiap orang yang menerobos lampu merah akan mendapatkan tilang. Joko tidak menerobos lampu merah. Nah, ini kan dia tidak ya. Joko tidak menerobos lampu merah. Itu tidak bisa ini kan berarti Joko bukan A gitu ya. Oke. Joko tidak ditilang. Ini kesimpulan yang salah ya. Kenapa? Karena bisa jadi Joko itu ditilang karena hal lain. Begitu ya Sobat GP semuanya? Oke, jelaskan? Ya. Berikutnya soal penalaran tidak langsung, contohnya ya. Semua siswa yang mampu berbahasa Inggris suka berdiskusi. Anggi tidak suka berdiskusi. Kalau kita gambarkan seperti ini, Andi tidak suka berdiskusi, berarti Anggi di luar ini tadi ya. Berarti apa? Kesimpulannya adalah Anggi bukan, Anggi, nggak bisa diambil kesimpulan ya. Anggi mampu, oke ya. Jadi ini Anggi bukan siswa yang mampu berbahasa Inggris. Oke, Anggi bukan siswa yang mampu berbahasa Inggris. Andi tidak suka berdiskusi, berarti kan di luar. Berarti Anggi juga bukan siswa yang mampu berbahasa Inggris. Oke, jelas ya? Ya. Kemudian soal nomor 2, semua siswa yang mampu berbahasa Inggris suka berdiskusi. Anggi suka berdiskusi, Angginya di sini, nah, di dalam. Nah, ini tidak dapat diambil kesimpulan. Jadi, oke, karena Angginya itu suka berdiskusi, tapi dia bukan termasuk yang pandai berbahasa Inggris. Jadi, dan ini tidak bisa diambil kesimpulan. Oke, berikutnya tentang penalaran transisi. Ya, penalaran transisi seperti ini ya. Jika A adalah subhimpunan dari B, A adalah subhimpunan dari B dan B adalah subhimpunan dari C,
dan X anggota A, maka disimpulkan bahwasanya X juga anggota C. Nah, kalau di dalam kalimat biasanya seperti ini. Setiap orang yang menerobos lampu merah akan mendapatkan tilang. Setiap orang yang mendapatkan tilang akan diajukan ke pengadilan. Oke. Jadi transisinya itu adalah mendapatkan tilang. Jadi kesimpulannya adalah setiap orang yang menerobos lampu merah diajukan ke pengadilan. Begitu ya, sahabat GP semuanya. Tapi rekan-rekan harus hati-hati ketika hubungan antara himpunan ini bukan subhimpunan tapi irisan. Kalau irisan itu tidak bisa diambil kesimpulan. Misalnya seperti ini ya. Sebagian A adalah B, sebagian B adalah C. Nah, itu nggak bisa diambil kesimpulan sebagian A adalah C. Kenapa? Karena ini irisan hubungannya. Kita lihat contohnya ya. Sebagian mainan yang terbuat dari plastik berwarna merah. Sebagian mainan berwarna merah terletak di lantai. Oke. Itu tidak bisa diambil kesimpulan ya. Sebagian mainan yang terbuat dari plastik terletak di lantai. Kenapa? Karena ini semuanya sebagian ya. Jadi ini namanya tidak dapat ditarik kesimpulan atau kesimpulannya tidak valid. Begitu ya sobat GP semuanya. Ya, sekarang ya contoh penalaran soal penalaran transisi. Coba tolong dijawab ya soalnya. Semua siswa yang sedang belajar ada di dalam kelas. Semua siswa yang ada di dalam kelas mengenakan seragam. Kalau saya tulis semua siswa yang sedang belajar, oke, ada di dalam kelas. Kemudian siswa yang di dalam kelas mengenakan seragam misalnya. Oke, kira-kira kesimpulannya apa? Ya sudah, belajar dan seragam. Siswa yang sedang belajar, oke, mengenakan seragam, itu kesimpulannya. Tapi ya, kalau contoh 2 ini tidak bisa diambil kesimpulan. Karena apa? Ini misalnya, ini sebagian ya, bukan semua. Jadi sebagian siswa yang suka musik, suka nyanyi. Sebagian siswa yang pandai nyanyi, sering berenang. Nah, ini nggak bisa karena irisan, jadi ini tidak dapat diambil kesimpulan. Oke, berikutnya modus ponen. Modus ponen itu sebetulnya adalah afirmasi antisiden ya. Jadi kalau afirmasi antisiden itu ya namanya modus ponen. Kalian harus tahu apa itu antisiden. Oke. Di dalam silogisme modus ponen ini P itu disebut antisiden atau syarat juga boleh atau yang duluan ya, oke. Q itu disebut konsekuensi. Premis satunya adalah jika P maka Q. Tanda ini dibaca jika maka ya. Premis keduanya P, maka simpulannya adalah Q, gitu ya. Oke. Kita lihat. Jika kamu makan nasi, maka kamu akan kenyang. Nah, oke, jika kamu makan nasi itu P, kamu akan kenyang itu Q. Kamu makan nasi, maka konsekuensinya kamu akan kenyang, gitu ya. Ya, tapi kita lihat ini, ya, ini tadi afirmasi antisiden ya. Jadi kita penegasan, ya P-nya itu kita tegaskan maka simpulannya Q. Nah, kadang-kadang ada soal yang afirmasi Q atau Q-nya atau konsekuensinya itu diafirmasi, ditegaskan. Misalnya, jika P maka Q. Nah, ini nggak bisa diambil kesimpulan menjadi P ya, nggak bisa. Contohnya misalnya seperti ini. Jika kamu makan nasi maka kamu pasti akan kenyang. Kamu kenyang. Kemudian disimpulkan kamu pasti makan nasi. Ini kesimpulan yang salah ya. Jadi modus ponen itu adalah afirmasi antisiden. Oke, ya, sorry. Ya, afirmasi antisiden. Antisiden itu P ya. Oke, afirmasi P benar. Tapi kalau ada afirmasi Q, ada penegasan Q, itu tidak bisa diambil kesimpulan. Kalau premis keduanya adalah afirmasi Q, itu nggak bisa diambil kesimpulan. Tapi kalau negasi Q itu bisa. Karena kalau negasi Q itu ya namanya modus polens. Kita lihat. Contoh misalnya modus polens itu adalah negasi konsekuensi. Misalnya, jika P maka Q. Kemudian, jika kamu makan nasi maka kamu akan kenyang. Nah, premis duanya negasi konsekuensi atau Q.
kamu tidak kenyang. Berarti simpulannya adalah kamu tidak makan nasi. Ini benar. Oke, ini namanya modus pollen atau negasi konsekuensi. Nah, kalau ada negasi antecedent, misalnya negasinya antecedennya dinegasi, itu salah. Contoh misalnya jika B maka Q. Jika kamu makan nasi maka kamu pasti akan kenyang. Kamu tidak makan nasi, negatif P ya. Itu nggak bisa diambil kesimpulan kamu pasti tidak kenyang. Ini kesimpulan yang salah. Jadi nggak boleh menegasi antecedent, itu ya. Yang bisa dinegasi itu adalah consequence kalau di dalam silogisme. Oke, ya. Baik rekan-rekan semuanya, itu tadi soal-soal tentang penalaran logis. Semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Ya, kalau Anda yang masih mau belajar online ya, mempersiapkan SKD, silahkan hubungin kami di 085947268588. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa ya, mungkin dalam 3 atau 4 hari ke depan saya akan cantumkan di deskripsi latihan soal ini semuanya tadi ya, latihan soal. Mungkin ya 50 soal lah buat latihan supaya rekan-rekan semuanya menjadi lebih tajam dan lebih cepat menganalisa soal-soal yang berhubungan dengan silogisme atau penalaran logis. Thanks for watching, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you the next video. Siapkan.